Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil dari proyek pada mata kuliah struktur data yang berjudul Sorting Barang Menggunakan Red Black Tree. Tapi sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Denny Rangga Permana, NIM 1924 10 10 30 33. Dan teman saya, Zulfikri Zulfikri. Ishak Ya. dengan NIM 1924 10 10 30 50. Dan Fajar Danwarta dengan NIM 20 22 24 10 10 30 79. Nah, pada proyek kelompok kita kali ini, kita membuat sistem sortir barang menggunakan struktur data Red Black Tree yang dimana pada sistem ini di-host menggunakan API dan akan ditampilkan menggunakan user interface mobile. Pada sistem sortir barang ini, kami menerapkan sistem di mana terdapat ada 3 variabel utama, yaitu ID barang, nama barang, dan juga harga barang. Eh, Kita di sini menggunakan metode Red Black Tree. Red Black Tree, Red Black Tree adalah jenis struktur data pohon pencarian yang seimbang. Red Black Tree adalah pohon biner yang memenuhi sejumlah persyaratan tambahan yang membuatnya lebih seimbang daripada pohon biner biasa. Setiap simpul dalam Red Black Tree memiliki atribut yang uh, atri- atribut warna yang dapat menjadi merah atau hitam. Struktur ini memenuhi 5 properti dasar, yaitu yang pertama, setiap simpul adalah merah atau hitam. Dua, akar adalah hitam. Yang ketiga, setiap daun simpul nol adalah hitam. Yang keempat, jika sebuah simpul merah, maka kedua anaknya hitam. Yang kelima, untuk setiap simpul, semua jalur dari simpul ke daun yang sama memiliki jumlah hitam yang sama. Dan berarti digunakan dalam implementasi struktur data seperti pohon pencarian, peta, dan himpunan yang memungkinkan operasi pencarian, penambahan, dan penghapusan dalam waktu logaritmik. Di sini ada perubahan warna untuk delete dan insert. Dalam refleksi, perubahan warna dan rotasi terjadi pada operasi penambahan, insert, dan penghapusan atau delete untuk memastikan pemeliharaan properti pohon merah dan hitam. Pada penambahan, node baru awalnya diberi warna merah, dan jika penambahan tersebut melanggar properti warna, langkah-langkah recoloring dan rotasi mungkin diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan properti pohon. Pada penghapusan, perubahan warna dapat diperlukan ketika node yang dihapus adalah hitam, sehingga rotasi dan recoloring diterapkan pada beberapa jalur untuk memastikan bahwa sifat-sifat pohon merah dan hitam tetap terjaga. Rotasi baik kiri maupun kanan digunakan untuk mempertahankan tinggi pohon dalam batas logaritmik. Implementasi lengkap dari operasi penambahan dan penghapusan pada Red Black Tree melibatkan serangkaian langkah-langkah ini untuk menjaga integritas pohon dan kinerjanya. Untuk penjelasan kodenya, di sini ada kelas barang, yaitu mempresentasikan barang dengan atribut seperti ID barang, nama barang, dan juga harga. Kemudian di sini juga ada kelas node, yaitu mewakili simpul dalam Red Black Tree dengan atribut yang menyimpan barang serta pointer ke partner, left child, dan right child. Terdapat juga atribut color untuk menandai warna simpul, merah 1, hitam yaitu 0.
Kemudian di sini ada kelas red flag tree, yaitu berfungsi sebagai implementasi red flag tree. Nah, untuk selanjutnya kita adalah penjelasan dari kode berupa fungsi insert, di mana pada fungsi insert ini kita akan memasukkan nilai baru berupa node baru berupa dengan nilai yaitu variabel barangnya. Nah, pada fungsi insert ini kita akan menggunakan nilai barang sebagai parameter yang akan diambil yang akan dipanggil dalam metode insert. Nah, pada metode atau fungsi insert ini kita akan menetapkan nilai none untuk atribut parent dan self nil untuk atribut left dan right dari simpul baru atau node baru untuk menginisialisasi simpul baru dengan mengatur parent dan anak-anaknya sebagai nilai yang kosong. Di mana pada new node dot color sama dengan 1, di mana ini akan digunakan untuk menetapkan simpul baru dengan warna merah, di mana aturan reflectory yang mengharuskan simpul baru yang akan ditambah itu akan berwarna merah. Selanjutnya, Y sama dengan non, X sama dengan self root, di mana mendefinisikan variabel untuk menyimpan si parent sementara sebagai known dan X untuk sebagai root dari red flag tree. Nah, selanjutnya yaitu while X sama dengan self nil ini digunakan untuk meloop di mana untuk mencari posisi di mana simpel baru akan disisipkan dalam pohon. Selanjutnya nilai X akan dimasukkan Y sama dengan X akan menyimpan nilai X ke dalam variabel dan Y digunakan untuk sebelum X bergeser ke kiri atau ke kanan anak. Nah, selanjutnya untuk if not barang.id kurang dari X barang.id barang itu untuk memeriksa apakah ID barang yang baru akan ditambahkan itu lebih kecil atau lebih besar dari ID barang yang ada pada simpul saat ini. Nah, ini untuk menentukan arah untuk melanjutkan pencarian dalam pohon. Nah, untuk new node.parent sama dengan Y itu menetapkan parent dari simpul baru Y yang merupakan simpul terakhir sebelum ditemukan tempat untuk menyisipkan simpul baru. Nah, untuk if Y sama dengan none, itu berarti simpul baru akan menjadi root pohon, atau di mana itu akan menjadi tempat untuk masuknya node baru. Nah, jika simpul baru memiliki ID barang yang lebih kecil daripada Y, maka simpul baru akan diletakkan di anak kiri atau di node sebelah kirinya. Jika simpul ID memiliki barang yang lebih besar daripada Y, maka simpul barunya akan diletakkan di sebelah kanan. Nah, untuk selanjutnya, if node parent if new node parent is known, itu berarti jika parent dari simpul baru adalah known, maka simpul tersebut akan berubah menjadi warna hitam, di mana itu sesuai dengan aturan red flag tree. Nah, dan untuk
Selanjutnya di mana if new node parent dot parent is known, itu berarti jika parent dari simpul barunya adalah known, artinya simpul akan ditambah ke level kedua dalam pohon, maka tidak perlu melakukan perbaikan lebih lanjut. Nah, dan untuk yang self.fix.insert, yaitu jika kondisi metode fix insert akan dipanggil untuk memperbaiki struktur red black tree yang telah dimasuki simpul baru. Nah, selanjutnya di mana ini adalah fungsi dari def fix insert yang digunakan untuk memperbaiki red black tree ketika sudah mengalami penambahan node, di mana ketika K atau while K.parent color sama dengan 1, di mana ini melakukan loop untuk dari parent simpul K yang berwarna merah. Nah, ini untuk memastikan bahwa aturan red black tree tentang warna simpul itu tetap benar atau sesuai. Nah, selanjutnya if K.parent sama dengan K.parent.parent.right, ini memeriksa apakah simpul K merupakan anak di sebelah yang berposisi di sebelah kanan dari parentnya. Jika iya, maka uncle node-nya atau paman dari node-nya itu node dari K-nya adalah berposisi di kiri dari parent-nya. Nah, untuk selanjutnya U sama dengan K.parent.parent.live, yaitu untuk menjelaskan jika K adalah anak atau node sebelah kanan dari parent, maka si pamannya adalah anak kiri dari parent-nya. Dan jika K adalah anak kiri dari dan jika K adalah anak sebelah kiri, maka U atau angkelnya adalah anak kanan dari parent-nya. Nah, jika itu terjadi, ada kemungkinan di mana U akan berwarna merah, maka aturan red black tree-nya akan diulang. Namun jika U berwarna hitam, maka akan melakukan rotasi ke kiri dan kanan untuk menyesuaikan warna dari simpul-simpul terkait. Nah, di bagian akhir akan melakukan pengecekan simpul K yang sedang diproses untuk mencapai root. Nah, jika sudah, loop akan dihentikan. Nah, untuk self.root.color sama dengan 0, mengecek apakah mengatur warna node untuk memastikan bahwa rootnya akan tetap berwarna hitam, di mana itu sesuai dengan aturan red black tree. Nah, untuk selanjutnya ini adalah fungsi def fix delete, di mana while x sama dengan root self.root and x color sama dengan 0, di mana ini digunakan untuk mengecek apakah color dari X-nya itu berwarna hitam. Nah, jika iya, maka si parent
akan bergeser ke arah kiri dan si S akan bergerak ke arah kanan. Nah, jika colornya berwarna jika if S color berwarna merah di merah, maka S colornya akan berwarna hitam dan parent colornya akan berwarna merah. Nah, setelah itu eh, parentnya akan bergeser atau berotasi ke arah kiri. Nah, untuk fungsi selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari left rotate dan juga right rotate. Nah, di mana pada fungsi ini digunakan pada struktur data refleksi untuk menjaga keseimbangan dari uh, si pohon reflektornya, di mana pada left rotate ini akan dilakukan rotasi ke kiri agar aturan dari refleksinya dapat terwujud atau sesuai. Nah, begitu pula dengan direct rotate-nya. Pada fungsi ini digunakan di mana untuk rotasi not-notnya gerak ke kanan agar dapat sesuai dengan aturan dari refleksinya tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, pada fungsi ini yaitu digunakan untuk mencari barang berdasarkan ID. Nah, di mana eh, di sini kita akan mencari barang berdasarkan ID yang sudah kita tentukan. Nah, nanti ketika barang yang kita cari sesuai dengan ID tersebut, kita memasukkan ID-nya dan akan mengecek apakah ID yang kita cari itu sesuai dengan ID yang ada ID dan juga data-data dari barang tersebut akan ditampilkan berupa harga barang dan nama barang. Oke, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghapus note-note berdasarkan ID yang yang dev insert tadi kita akan memasukkan barang. Nah, jika kita ingin menghapus barang atau data barang tersebut, kita melakukannya pada fungsi ini di mana penghapusan dilakukan berdasarkan ID dari barang. Nah, selanjutnya yaitu fungsi help for delete, di mana pada fungsi ini dilakukan pengecekan atau penyesuaian dari notutnya agar sesuai ketika terjadinya penghapusan not yang diinginkan. Jadi ketika ID-nya, ketika kita melakukan penghapusan not pada fungsi sebelumnya, pada fungsi ini kita akan menyesuaikan dari not yang sudah terhapus tadi. Nanti pada not ini akan kembali mengecek apakah si parent atau juga node-nya sesuai dengan warna dari ketentuan struktur data refleksi.
Nah, eh, pada fungsi selanjutnya yaitu fungsi helper transplant. Nah, pada fungsi ini digunakan ketika kita sudah melakukan penghapusan eh, node sebelumnya. Nah, pada fungsi ini kita digunakan untuk memperbaiki atau merubah dari simpul pada red tree-nya. Jadi nanti ketika ada node yang udah terhapus, nanti eh, simpul dari node yang sudah terhapus akan menyesuaikan terhadap si pair-nya, entah itu kanan atau kiri, sesuai dengan di mana posisi node-nya dihapus. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan ID barang. Jadi atau menyesuaikan ID eh, data yang yang akan kita ubah. Selanjutnya kita akan eh, menghapus node atau data yang sudah kita masukkan dan eh, akan memasukkan data baru. Nah, jika sudah atau sesuai maka pilih, dan jika tidak maka akan menampilkan data tidak sesuai. Nah, selanjutnya yaitu fungsi in order traversal dan juga sorted data. Nah, pada fungsi ini digunakan untuk melakukan penelusuran atau pengecekan dari pada red flag tree yang nantinya akan diurutkan sesuai dari data terkecil ke data terbesar. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Pertama ada alur API dari fast API yang akan digunakan. Jadi pada aplikasi ini menggunakan fast API yang pertama ada fungsi on start control. Jadi di mana waktu API ini pertama kali diputing, maka akan mengambil semua data yang udah tersimpan pada database dan kemudian semua data itu dimasukkan ke dalam RDB yang sedang digunakan. Untuk yang kedua alur API GET. Jadi ketika semua akan membaca data, kita akan memanggil controller dan controller tersebut akan melakukan transversal data seperti yang sudah dijelaskan, lalu akan dipas ke dalam Fast API untuk dijadikan JSON. Untuk post atau insert, input dari inputan barang dari JSON akan dipanggil ke dalam controller dan dalam controller akan memanggil fungsi insert pada DB dan insert pada RBT. Jadi insert secara paralel. Kemudian N untuk put atau edit, jadi di mana inputan barang sama seperti insert, hanya bedanya fungsi yang dipanggil adalah edit pada SQL dan edit pada RPT. Untuk fungsi delete yang dipanggil adalah yang diambil adalah input ID. Jadi input ID-nya akan diambil, kemudian dipanggil controller. Di dalam controller ini akan mendelete data di DB dan data yang ada di RBT. Kemudian untuk SQL yang dipakai adalah ketika ingin membuat table. Ya, ini yang pertama itu fungsi untuk membuat table, create table if not exist, dan data yang digunakan itu ada tiga, itu ID untuk integer dan primary key, name itu adalah teks, harga adalah integer. Untuk insert yang dipakai adalah ID, name, dan integer. Jadi ID dilakukan secara manual, tidak melakukan increment. Untuk select, ya seperti biasa, select from table name. Untuk update, itu di placeholder itu adalah data yang akan diupdate. Jika data yang diupdate tidak ada, maka tidak ada yang diupdate. Kemudian ada delete, itu menggunakan ID. Untuk mockup pertama itu ada sebuah logo dan ada button untuk masuk ke dalam. Yang kedua ada
ada untuk menampilkan data. Kemudian ini adalah jika ingin menambahkan data dan ini jika ingin menambahkan data. Dan jika diklik lagi ini bisa ke sini dan ini akan mengedit data. Jadi untuk hasil jadinya seperti ini. Jadi di sini ada sebuah halaman depan, baru ini adalah hasil dari write read. Ini adalah ketika melakukan edit, salah satunya itu ID nomor 2 ditekan, dan ini ketika menambahkan barang, data hammer. Ini dan kemudian ini untuk menghapus data. Oke. Selanjutnya yaitu adalah eh pengimplementasi peranan kode. Jadi di sini kita akan melakukan request manual dari eh ini server yang sudah dijalankan. Jadi ketika melakukan read, ya, lihat seperti ini, ada barang-barang yang sudah disediakan. Kemudian kita akan coba menambahkan barang baru dengan ID yang belum ada. Jadi mungkin ID nomor 5. Kita akan menambahkan ID nomor 5. Nomor 5 untuk nama barangnya mungkin kita namakan Kukang. Kukang dengan harga 20. Ya, ini data sudah di. Nah, jika kita lihat lagi dengan ada ID barang nomor 5. Untuk menghapus kita akan coba kita ganti menjadi nomor 5. Oh ya, ini karena belum ganti port. Ya, deleted nomor 5. Kita lihat lagi data nomor 5 sudah tidak ada, dan jika kita ingin mengedit nomor screwdriver nomor 1, kita mengedit data nomor 1. Jadi ini screwdriver V2 kita ganti menjadi V1. Jadi screwdriver saja. Ya, taruhan lagi. Ya, untuk selanjutnya itu mobile. Jadi di sini ada menu utama, kemudian masuk. Jika ini baru ini adalah menu untuk meng-refresh. Ya. Untuk fungsi selanjutnya itu adalah edit. Ketika fungsi edit ini kita akan menjadi Euler. Euler. Ya, untuk fungsi tambah yaitu fungsi untuk mengganti, kita mau coba eh 700. Jadi nama barang adalah lab pan. Harga barang mungkin 200. Kita save. Dia akan di bawah sini. Ya, untuk kemudian untuk fungsi delete akan ada pop-up seperti ini. Ya, dan ini seperti ini. Sudah terhapus. Like-nya sudah terhapus. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.